Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Prita 1 bersama saya Ira Syarif. Ya, saya Wiki Adrian. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang kemudian ini berhubungan dengan ibadah kita hari ini, yaitu adalah sehat selama berpuasa. Ya, misalnya ketika berpuasa, tubuh mempunyai cadangan energi lebih sedikit dari biasanya, padahal kita tetap dituntut untuk beraktivitas seperti biasa. Ya, agar badan tetap segar sepanjang hari, Anda perlu memperhatikan konsumsi makanan saat sahur. Peran sahur saat berpuasa sangat penting. Menu makanan dan minuman yang dikonsumsi mempengaruhi kerja tubuh selama seharian penuh. Berikut tips sahur agar puasa tidak lemas. Tetap makan dengan porsi makan normal. Makan lebih banyak dari biasanya akan membuat perut kekenyangan dan terasa tidak nyaman. Terlalu banyak makanan juga akan membuat tubuh dehidrasi. Makan terlalu sedikit juga tidak dianjurkan karena akan membuat tubuh menjadi lemas karena kekurangan energi. Makanlah makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan kaya serat. Antara lain nasi merah, gandum utuh, roti gandum, biji-bijian, serta buah dan sayuran. Karbohidrat kompleks berguna mencegah dehidrasi karena mampu membantu tubuh menyerap air lebih efisien. Hindari makan tergesa-gesa, makanlah secara perlahan. Ya, dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir ahli gizi, ada Bapak Marzuki Iskandar dan juga Ketua Bidang Jaringan Basnas, ada Dr. Naharus Surur. Apa kabar Bapak? Terima kasih sudah kembali hadir di Lunch Talk hari ini, khususnya untuk Pak Marzuki. Ya, kita sudah beberapa kali di sana. Oke, baik. Selamat berpuasa ya, hari pertama kita berpuasa hari ini. Sebelum kita membahas mengenai pentingnya sahur ketika kita melakukan ibadah puasa, saya ke Pak Marzuki terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita melakukan ibadah puasa? Iya. Tubuh kita kan sehari-hari terlalu beraktivitas ya, tidak ada istirahatnya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, dengan adanya puasa, organ-organ pencernaan jadi istirahat, jadi lebih sehat gitu loh. Kemudian juga terjadi detoksifikasi pada saat kita berpuasa. Baik, kalau Pak Naharus, manfaat dan fungsi dari puasa itu sebenarnya apa? Dijelaskan tidak di dalam agama sendiri yang menyatakan untuk kesehatan ataupun untuk pengontrolan emosi mungkin, karena manfaat puasa ini sendiri seperti apa? Yang paling utama tentunya sebagaimana firman-Nya itu kan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina amanu minkum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun. Jadi manfaat utama adalah supaya derajat kita meningkat kepada takwa gitu. Keimanan kita mengantarkan kepada ketakwaan. Itu yang paling utama ya. Kemudian hikmah-hikmahnya banyak sekali. Salah satunya adalah hikmah kesehatan tadi ya, disampaikan Pak Marzuki juga, bahwa dalam satu hadis dikatakan salah satunya adalah berpuasalah kamu karena puasa itu menyehatkan gitu kan. Artinya puasa itu didesain oleh Allah selain bermanfaat secara spiritual tapi bermanfaat fisik dan sosial gitu. Kenapa manusia dalam setahun itu diberikan waktu untuk break time begitu ya. Dijelaskan tidak Pak secara detail kenapa dalam setahun diberi break? Ini sebelum kita masuk secara medisnya seperti apa nih? Iya. Karena secara spiritual tadi ya, manusia ini kan butuh waktu khusus yang terkonsentrasi ya untuk menumpuk keimanannya semakin meningkat itu. Harus apapun kan perlu training khusus begitu ya. Nah, ini secara waktu diberikan di bulan Ramadan itu ya. Jadi untuk meningkatkan tingkat ketakwaannya semakin meningkat di sana. Dan juga ada khasiat untuk kesehatannya gitu ya. Otomatis juga hikmahnya salah satunya menerangkan soal itu. Pak Iskandar, Marzuki Iskandar,
Kalau bicara soal manfaat-manfaat kesehatan lah ya, tadi kan sudah sepintas gitu ya, sudah dijelaskan lebih detail mengenai manfaatnya seperti apa? Iya, seperti misalnya kita kan sehari-hari mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung gula. Sering sekali kita mau minum kopi, minum teh manis, itu kita tidak terbatas ya. Bukan tidak terbatas, tidak dibatasi. Nah, dengan puasa kita membatasi konsumsi gula itu seperti itu. Contohnya seperti orang yang menderita diabetes, dia wajib menjalankan puasa ya. Justru ini menyehatkan dia karena sedikit banyak akan mengurangi kadar gula di dalam darahnya dia. Dan juga hal-hal lain yang lebih penting adalah melatih organ-organ tubuh agar tetap kuat dengan adanya sisa-sisa makanan ini terpakai, yang tadinya tidak terpakai diasup lagi sehingga menumpuk di dalam tubuh. Dengan adanya berpuasa terpakai kembali gitu loh, seperti itu. Tapi menariknya ini kadang-kadang orang kalau berpuasa begitu kan saking lapar hausnya, pas buka puasa langsung semua dimakan. Akhirnya gulanya banyak juga Pak Marzuki, bagaimana tuh? Kalau kita berpuasa, pada saat kita berbuka puasa cukup dengan 3 buah kurma dan 1 gelas teh manis sudah cukup. Nanti kita sholat dulu, kemudian baru kita lanjutkan setelah sholat kalau memang masih secara kandungan kalori dan juga nutrisi dan lain sebagainya, 3 buah kurma dan 1 gelas teh manis ini kandungannya seperti apa? Cukup atau tidak sih untuk karena ini adalah awal dari kita berbuka puasa ya. Jadi hanya sedikit dulu sehingga tidak kaget dalam perut ini. Kalau kita langsung mengkonsumsi dalam jumlah banyak, perut kaget, akhirnya begah, mual segala macam segitu. Karena tubuh kita juga dari pagi hingga sore sekitar 14 jam kita berpuasa. Nah, ini akan mempengaruhi keadaan di dalam pencernaan kita. Tentu saja di dalam mengawali buka puasa ini tentu saja tidak boleh yang berat-berat dulu. Jadi harus yang ringan dulu. Kemampuan untuk mengendalikan diri ketika berpuasa gitu ya. Ini adalah satu poin yang setiap kali ditekankan gitu ya. Dalam mengkonsumsi makanan sendiri dan lain sebagainya. Sejauh mana ini juga dijelaskan di Al-Quran? Dalam Quran salah satu firman-Nya Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu gitu. Makan, minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, itu kan boleh kita makan apa saja, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi ada batasannya tetap ya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dikatakan kan perut kita ini terbagi menjadi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk udara, dan sepertiga di cadangan untuk dikosongkan begitu. Sehingga jangan dipenuhi semuanya gitu dengan makanan. Apa yang terjadi ya manusia nanti jadi malas, memang menjadi malas. Kemudian apalagi konteks puasa ini semakin tidak produktif. Padahal puasa ini jangan sampai mengganggu produktivitas gitu kan Mas. Itu oleh karena itu nanti dalam pola buka dan sahurnya harus diatur kan. Itu memang apalagi masih ada sholat tarawih ya setelah berbuka. Itu Pak Naharus, kalau untuk di Al-Quran sendiri ada tidak sih anjuran atau mungkin disunahkan begitu ya tata cara yang baik untuk sahur sendiri ataupun buka puasa sendiri? Ada tidak pakem-pakem yang sangat disunahkan untuk dilakukan begitu? Yang pertama buka itu diawalkan. Artinya begitu beduk langsung gitu tadi dengan makanan yang ringan kan. Rasulullah beri contoh minum, kemudian kurma itu. Setelah itu beraktivitas baru makan yang berat begitu kan ya. Yang mengembalikan energi kan. Kenapa pakai kurma itu kan nanti Pak Marzuki bisa jelaskan isi kandungannya apa kan gitu, kenapa dibutuhkan itu. Karena ada kadang-kadang kalau buka puasa, nggak bisa pakai kurma, langsung makan nasi. Ya kalau di konteks kita gantinya kurma kan ada. Pengalaman pribadi kan, itu kan mengandung gula ya, fruktosa khususnya kan. Jadi ganti yang lain mungkin kita kolak, ada patar Cina, macam-macam semodel itu gitu Mas kan. Gitu ya. Kalau sahur disunahkannya diakhirkan, jadi supaya time frame-nya itu jangan terlalu panjang. Kalau jam 3 kan jaraknya terlalu jauh sama jadi ini perut kita itu kan butuh 4 jam, jadi
laparnya terlalu cepat. Adakah anjuran kurang lebih sejam atau 2 jam sebelum imsak begitu, ada tidak anjuran mengenai time frame-nya itu? Oh enggak. Lebih baik pokoknya, ada jarak sejam sebelum imsak atau setengah jam? Ya, pokoknya kan diakhirkan. Diakhirkan itu disunahkan kira-kira sekitar 30-50 ayat. Nah itu 30 menit lah, 1 jam 30 menit sampai 1 jam sebelum izan, azan ya. Imsak pun sebenarnya masih boleh, masih kan sampai azan gitu. Karena kan ada beberapa yang justru berniat saya takut tidak bangun, jadi dia makan mungkin jam 11. Iya. Itu boleh apa tidak tuh? Dianjurkan Nggak apa? nyunah. Tidak terlalu ya? Tidak sunnah. Secara medis Baik. seperti apa kalau kita makannya adalah sebelum tidur gitu ya, boleh apa tidak, karena takutnya kita nggak bangun. Apalagi untuk puasa yang bukan di bulan suci Ramadan kan, tidak ada teman sahur begitu. Setelah jeda berikut ini Bapak, kita akan lanjutkan.